Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Wa ala alihi wa ashabihi. Wa man ihtada bihudahu ila yaumiddini amma ba'du. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani Allah wa iyyakum. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah subhanahu wa ta'ala atas limpahan nikmatnya atas kita semua di saat pandemi yang belum betul-betul hilang dari negeri kita. Namun alhamdulillah, segala puji bagi Allah, pemerintah pun sudah banyak memberikan kelonggaran terkhusus di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, tentunya dengan protokol atau syarat-syarat yang harus dipenuhi di situ. Maka di sini saya mengangkat sebuah tema dari sunnah ke sunnah yang lain. Tatkala pemerintah melarang kita sholat di masjid, maka sunnah saat itu adalah sholat bersama keluarga di rumah masing-masing. Kemudian tatkala pemerintah juga sudah memberikan izin dengan syarat-syarat tertentu, maka sunnah bagi yang terpenuhi syaratnya juga sholat untuk mengerjakan sholat di masjid di situ. Berjabat tangan itu sunnah. Namun tatkala kondisi yang seperti ini kita harus waspada dan hati-hati, maka di antara sunnahnya pula meninggalkan jabat tangan untuk saat-saat seperti ini. Maka pada intinya sunnah itu merupakan apa yang sesuai dengan yang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sampaikan kepada kita. Terkadang mengerjakan sesuatu di kondisi tertentu itu sunnah. Bahkan juga meninggalkan suatu perkara dalam kondisi tertentu itu juga sunnah. Maka tolak ukur sunnah bukan mengerjakan dan meninggalkan. Tolak ukur sunnah bukan sekedar adanya perubahan. Kalau istiqomah berarti sunnah, ketika berubah berarti tidak nyunnah. Kita katakan tolak ukur sunnah yang sesuai apa yang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sabdakan. Tolak ukur sunnah manakala hawa nafsu kita mampu kita tundukkan, mampu kita taklukkan mengikuti apa yang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam perintahkan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, la yu'minu ahadukum hatta yakuna hawahu taba'an lima ji'tu bihi. Tidak sempurna iman salah seorang di antara kalian sampai hawa nafsunya pun tunduk takluk mengikuti apa yang aku bawa, yaitu apa yang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bawa dan ajarkan kepada kita semua. Ikhwani fillah rahimanallahu wa iyyakum. Maka sunnah dikatakan sunnah kalau perbuatan tersebut benar dilakukan pada waktu dan tempat yang benar. Terkadang perkara itu betul, namun ketika waktunya dan tempatnya tidak tepat, maka bukan sunnah. Termasuk diantaranya adalah berkaitan dengan sholat berjamaah di masjid. Yang sampai saat ini maka kita dapatkan begitu banyak kondisi manusia di dalam menyikapi sholat berjamaah di masjid. Ada kelompok pertama, mereka yang berbahagia setelah sebelumnya beberapa bulan menahan diri untuk beribadah hanya di rumah. Tatkala pemerintah mengizinkan beribadah ke masjid dengan syarat-syarat tertentu, maka mereka bergembira. Mereka berbondong-bondong ke masjid dengan tetap mengikuti protokol kesehatan tentunya. Maka semoga mereka termasuk apa yang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sabdakan, ma min rajulin kana tawattanal masajida fashaghalahu amrun aw illatun thumma ada ila ma kana illa yatabashbashu ilaihi kama yatabashbashu ahlul ghaibi bighaibihim id aqdama. Tidaklah seseorang yang terbiasa di masjid kemudian terhalangi karena adanya penyakit atau udzur,
kemudian kembali bisa mendatangi masjid, melainkan Allah akan menyambut dengan gembira kedatangan mereka sebagaimana seseorang menyambut orang lain, saudara dia, teman dekat dia yang lama menghilang, kemudian tiba-tiba datang menghampiri dia. Itu kondisi yang pertama. Kondisi yang kedua, mereka yang mungkin biasa saja. Karena saat pandemi, tatkala pemerintah masih melarang pun masih ke masjid, ketika sudah mengizinkan pun juga ke masjid. Maka semoga Allah juga memberikan kepada mereka istiqomah dan keikhlasan di dalam melaksanakan sholat berjamaah. Ada juga kondisi ketiga, mereka yang masih sholat di rumah. Namun di sisi lain, kegiatan-kegiatan mubah sudah mereka kerjakan. Satu sisi masih khawatir sholat di rumah, namun kekurangannya kegiatan-kegiatan mubah yang tidak darurat, yang tidak penting sudah dia lakukan di situ. Nah, kondisi yang seperti ini kita doakan semoga Allah berikan mereka hidayah. Semoga mereka mampu bersikap adil. Kalau memang ingin menjaga diri masih mengikuti sholat di rumah, maka seharusnya perbuatan-perbuatan mubah lain yang tidak penting pun masih dijaga. Tidak gampang keluar, tidak gampang berkerumun pada kegiatan-kegiatan yang mubah, padahal sholat justru dia tinggalkan di situ. Maka ikhwati fillah rahimanillahu wa iyyakum, pada intinya adalah banyak kondisi dalam menyikapi sholat berjamaah, namun yang penting dan saya garis bawahi, kita harus senantiasa mengikuti sunnah. Maka tatkala dilarang, sunnahnya di masjid. Tatkala sudah diizinkan dan syaratnya terpenuhi, maka sunnahnya adalah juga ke masjid. Maka sunnah mengerjakan perbuatan yang benar pada waktu yang tepat, tempat yang benar, dan maslahat pun juga baik atau lebih besar. Demikian, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa membimbing kita dan menuntun kita untuk berjalan istiqomah di atas sunnah, dari sunnah ke sunnah dan terus ke sunnah-sunnah yang lain, tanpa meninggalkan perkara-perkara yang Allah perintahkan maupun yang Rasulullah perintahkan. Wassallallahu wasallam ala Muhammad wa akhiru kalami alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.